Halo semuanya, selamat datang di channel Bukan Wibu yang akan merangkum alur cerita anime-anime menarik untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari anime Mob Psycho, anime yang mengisahkan Kageyama Shigeo yang biasa dipanggil Mob. Mob adalah anak SMP berkekuatan supranatural yang dalam anime ini disebut sebagai Esper. Sebelum lanjut ke videonya, Mimin ingin meminta bantuan kalian untuk like, comment, and subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya. Terima kasih and enjoy the video. Di part 2 ini diperlihatkan Mob yang sedang bekerja part-time di sebuah jasa konsultan hal-hal mistis yang bayarannya 300 yen per jam, dan Reigen yang sedang menipu pasien yang pundaknya terasa berat karena kutukan. Di tempat lain yang bertempat di sekolahan Shigeo, terlihat sebuah klub telepati yang sedang kesulitan mencari anggota. Saat mereka kebingungan mencari anggota, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu dan mereka kira seorang yang ingin masuk ke klub mereka. Namun kenyataannya yang datang adalah wakil ketua OSIS yang memberitahu klubnya akan dibubarkan karena kan ada klub baru yang akan memakai ruangan itu. Tetapi klub tersebut tidak akan dibubarkan apabila mereka dapat memperoleh anggota baru dengan batas waktu 2 hari lagi. Keesokan harinya mereka berusaha mencari anggota, namun tidak menemukan satupun yang mau ikut dengan mereka. Lalu salah satu anggota mereka yang bernama Inukawa memiliki ide untuk merekrut Mob sebagai anggota dikarenakan Mob yang tidak memiliki klub yang diikuti. Mereka pun memperkenalkan diri, yang mana nama dari ketua klub itu mirip seperti nama nenek Mob. Meskipun begitu, Mob menolak ajakan karena memiliki pekerjaan. Saat itu bertepatan Reigen yang menelpon Shigeo untuk datang. Sang ketua klub pun meminta telepon Mob untuk berbicara dengan Reigen agar mengizinkan Mob bergabung di klubnya. Namun mereka malah beradu mulut karena Reigen yang mengira klub tersebut hanya ingin memanfaatkan kekuatan Mob. Singkat cerita, Mob lebih memilih bekerja dengan Reigen. Di perjalanan, Reigen bertanya, "Sudah kau tolak kan?" "Tidak, aku mau pikirkan lagi." "Reigen, jangan tunda-tunda. Kalau tidak mau langsung tolak saja." Sedangkan Mob masih berpikir kenapa harus memakai seragam seperti ini. Ternyata klien mereka ada di sekolahan khusus wanita, jadi mereka harus menyamar agar dapat masuk ke sekolahan itu. Namun saat di depan gerbang, Reigen malah tertangkap karena dicurigai oleh satpam sekolahan itu. Tapi anehnya Mob malah disuruh masuk sekolah dan menjauhi Reigen yang sedang diinterogasi. Mob pun menuju ke atap sekolahan. Sesampainya di atap sekolahan, Mob malah dimarahi oleh cabe-cabean di sekolahan itu karena mereka pikir Mob yang dari kantor konsultan mau menceramahi mereka. Setelah cabe-cabean itu pergi, Mob bertemu klien asli. Mereka bertanya, "Mas Reigen gak ikut?" Mob menjawab, "Dia tertangkap di gerbang." Mereka pun menceritakan masalah yang terjadi. Dari barang murid yang menghilang, terdengar suara aneh, dan yang pernah melihat benda berterbangan. Katanya ada BH yang melayang di ruang ganti. Mob yang sangat polos terkejut mendengarnya. Melihat hal itu, mereka menggoda Mob karena gemeteran dikepung 3 gadis SMA. Sambil bertanya, "Kamu itu tipe cowok alim ya?" Shigeo malah berterima kasih mendengar hal itu. Mereka pun jadi meragukan kemampuan Mob karena hal itu. Mereka pun berkeliling untuk mencari keberadaan roh jahat. Saat salah satu dari mereka meragukan Mob, Mob merasakan keberadaan roh jahat di dekatnya. Lalu tiba-tiba ada yang berteriak di dalam kamar mandi. Orang itu berkata bahwa ada yang mengintip dari atas pintu, padahal jendela terkunci dan tidak ada orang yang keluar dari pintu. Lalu Mob mengikuti jejak setan tersebut yang berakhir di ruangan olahraga. Mob pun mengunci setan itu di ruangan olahraga. Saat Mob masuk ke ruangan olahraga, hantu itu menampakkan diri dan berkata, "Beraninya kau mengunciku? Kau mau menghancurkan surgaku." Hantu itu mulai menyerang, namun Mob dapat mengatasinya.
Hantu itu pun panik dan berusaha mencari Sandra. Saat hantu itu akan merasuki tubuh seseorang, mob dengan sigap melenyapkan hantu itu. Seketika melihat hal itu, seluruh murid di ruangan itu sangat mengagumi mob, dan dua kliennya pun kembali menggoda mob dengan berkata, "Banyak sekali penggemarmu, bagus dong." Terlihat mob yang sangat malu mendengarnya. Di saat yang bersamaan, mob mendengar perkataan hantu yang dikalahkannya. Dia berkata, "Kau dan aku kayaknya sama aja, gak sanggup meladeni cewek. Kau sama sepertiku, bagaikan pecundang. Apa kau puas menjalani hidupmu?" Maupun sangat terkejut mendengar perkataan itu. Dia terus memikirkannya meski sampai di rumah. Melihat hal itu, Kageyamaritsu bertanya, "Ada apa melamun terus?" Mob menjawab, "Tidak apa-apa." Singkat cerita, keesokan harinya Mob kembali menemui klub telepati. Saat ketua klub memberi formulir pendaftaran, wakil ketua OSIS pun datang. Dia menunjukkan ruangan kepada klub baru yang akan menggunakan ruangan tersebut. Namun ketua klub telepati berkata, klub telepati tidak jadi dibubarkan karena mob akan bergabung. Ketua OSIS berkata, "Apa? Kamu waras kan? Kalau kamu pasrah bergabung dengan klub ini, apa menguntungkannya bagimu? Pikirkan lagi apa yang ingin kau lakukan." Maupun berpikir keras mendengarkan pertanyaan itu, dan dia pun teringat dengan Subami-chan yang sudah bosan melihat kekuatan esper yang dia miliki. Maupun berkata, "Benar, aku bisa berubah gara-gara gabung klub." Maupun memutuskan untuk bergabung. Dengan pedenya, klub telepati langsung memberikan formulirnya, yang ternyata Mob malah bergabung dengan klub bodi kekar. Maupun diterima dan terlihat sangat bersemangat. Di sisi lain terlihat Regen sedang melihat berita yang membahas Banci mencurigakan yang mencoba menyelinap ke SMA wanita yang tidak lain adalah Regen sendiri. Singkat cerita, setelah Mob masuk klub bodybuilding, terlihat Mob dan anggota klub lainnya yang sedang jogging. Namun di tengah jalan Mob pingsan karena tubuhnya yang sangat lemah. Setelah itu Musashi membawa Mob ke ruangan klub yang ternyata di dalamnya masih ada anggota klub telepati. Terlihat mereka sangat berterima kasih karena masih diizinkan menggunakan ruangan. Musashi pun meminta bantuan untuk menjaga Mob yang pingsan. Saat Mob sudah sadar, Kurata Tomy berkata kepada Mob, "Kenapa kau bergabung ke klub bodybuilding?" Mob menjawab, "Aku dari dulu jarang olahraga, soalnya aku selalu mengandalkan kekuatan esperku." Tomy pun tidak percaya mendengar alasan Mob dan menyuruhnya untuk menunjukkannya. Maupun menunjukkannya dengan menerbangkan barbel-barbel yang ada di ruangan itu. Seketika mereka semua terlihat sangat terkejut, dan maupun berkata, "Apa begini saja sudah cukup?" Melihat kejadian itu, Tome pun berinisiatif meminta bantuan Kageyama karena keinginannya berinteraksi dengan alien. Namun Mob berkata, "Bentar, aku angkat beban dulu. Aku akhirnya menemukan hal yang ingin kulakukan." Tommy bertanya, "Mau ototmu kekar gitu? Padahal kamu punya kekuatan psikis." Mob pun berkata, kalau dia hanya ingin terlihat keren. Namun Tommy berkata itu sia-sia. Bacalah hati seseorang dengan telepati. Mob yang percaya dengan hal itu langsung menanyakannya kepada Reigen. Namun Reigen tidak mengerti mengenai telepati dan Reigen malah memiliki anggapan yang sama kalau Mob ingin populer dengan membaca hati seseorang. Padahal Mob hanya ingin dekat dengan Subami. Sepulang dari kantor Reigen, Mob yang terlihat galau dihentikan oleh seseorang. Orang tersebut berkata, "Jika ingin galaumu hilang, ikutlah denganku." Shigeo menjawab, "Tidak, aku mau pulang." Saat orang itu berkata, "Kamu bakal populer loh," Mob langsung menjawab, "Aku ikut."
Ternyata orang tersebut adalah pengikut sekte yang terbentuk bulan lalu yang bernama Ngaka, karena pendirinya Tuan Ekubo memiliki kekuatan unik yang bisa membuat orang lain tertawa. Singkat cerita, Mob pun dipaksa untuk naik ke atas panggung, yang ternyata dia tidak sendirian. Di sana juga ada teman sekelasnya yang bernama Mezako. Lalu pendiri sekte itu pun naik ke atas panggung dan menyambut para pengikutnya, disertai dengan seluruh pengikutnya yang tertawa. Saat Ekubo berceramah, ada seorang pria paruh baya yang berdiri di samping Mob yang berkata, "Tai, lah kok enak ngakak terus." Lalu diperlihatkan para pengikut yang menggiring pria tersebut dan memakaikan topeng kepada pria itu beserta Mob dan Mezako. Namun Mezako menolak karena mencurigai sekte itu, dan alasan dia ikut ke dalam sekte itu hanya untuk membuat berita, karena terdengar rumor kalau sekte itu menggunakan hipnotis untuk mencuci otak. Lalu Ekubo pun berkata, "Lihat pria tadi, beberapa menit yang lalu dia ngenes banget." Dan setelah topeng pria itu dibuka, pria itu pun tertawa terbahak-bahak. Melihat hal itu, Mezako sangat kebingungan dan berkata, "Kasus ini terlalu berat bagiku, jadi aku pamit, angkat kaki." Ekubo, ketua sekte, menjawab, "Tidak boleh, kamu sudah menyusup kemari dan meragukan senyuman kami. Kamu gak boleh pergi sampai kamu ngakak." Dari belakang terlihat pengikut sekte yang diam-diam memasangkan topeng ke Mezako. Mezako pun terkejut dan melepaskan topeng itu. Namun sihir topeng itu telah mengenai Mezako. Dia pun meminta tolong karena dia tidak ingin tersenyum, dan terdengar Mob yang berkata, "Apa sekarang temanya senyum bahagia, bukan pengen jadi populer ya? Apa aku boleh pergi?" Mob pun membuka topeng dan terlihat sihir dari topeng itu tidak mempan kepada Mob. Saat mau berjalan keluar, Ekubo menawarkan sebuah game tahan tawa agar Mob tertawa dan bergabung dalam sekte tersebut. Yang ternyata wajah Mob tetap datar-datar saja. Ekubo pun turun tangan, namun ia berbuat curang dengan menyampur bahan kimia dalam susu tersebut, sehingga Mob langsung memuntahkan susu itu. Dan Mob pun ditertawakan oleh para pengikut sekte itu. Mob yang merasa kesal lalu melenyapkan sihir yang membuat orang-orang itu tertawa. Ekubo yang menyadari hal itu berbicara kepada Mob agar membaca situasi. Mob pun teringat masa kecilnya yang ditertawakan oleh teman-temannya karena tidak bisa membaca situasi. Terlihat emosi Mob yang naik 74%. Ekubo pun menggunakan jurusnya untuk membuat Mob tertawa, namun tetap saja tidak terjadi apa-apa. Mob berkata, "Jurusmu nggak bisa membuatku tertawa, aku nggak benci sih, hanya tidak bisa saja." Ekubo pun menyadari suatu hal dan berkata, "Kau nggak punya emosi ya? Katanya kamu galau soal percintaan. Dengan sifat begitu, kau nggak bakal bisa ngakak bareng cewek kesukaanmu." Emosi seseorang bisa memengaruhi orang lain. Terlihat tingkat emosi Mob yang kembali naik menjadi 88%. Ekubo pun terus berbicara, "Kau nggak bisa nangis atau tersentuh, kau bakal jadi Jones selamanya." Dan tingkat emosi Mob pun naik lagi menjadi 92%. Lalu Mob yang sudah hampir meledak berkata, "Buat aku ngakak dengan jurusmu itu." Mendengarnya, semua orang di ruangan itu langsung terdiam. Pemimpin sekte itu menyadari kekuatan Mob dan berkata, "Awalnya aku berniat membuat sekte ini untuk mengumpulkan tumbal, tapi kau malah menghalangiku. Aku harus menyingkirkan penyusup yang membawa kekacauan di tempat ini." Mob berkata, "Untunglah kau bukan manusia." Kalimat baca sikon yang buatku merinding, untung setan yang ngomong. Ekubo pun langsung keluar dari tubuh manusia yang ia rasuki sambil menyuruh pengikut yang berada dalam kendalinya untuk menangkap Mob. Mob pun teringat kembali dengan masa kecilnya. Terlihat Tsubomi yang menyuruhnya untuk membaca situasi. Ternyata alasan Mob tidak memiliki emosi disebabkan karena ia berusaha menyembunyikan kekuatannya. Mob tidak menyadari penolakannya terhadap kekuatannya telah menjadi masalah emosi yang terpendam.
Ada semacam batasan seberapa besar emosi yang dapat ia tampung sebelum keluar dan membuat ia mengamuk, dan kini emosinya telah mencapai batas. Dan tanpa menunggu lama, Mob yang sedang marah menantang Ekubo untuk bertarung. Dengan sombongnya, Ekubo pun berkata, "Kau ngajak gelut, 2 detik saja sudah cukup untuk melenyapkanmu." Ekubo pun berkali-kali menyerang Mob, namun ia malah kehilangan tangan kanannya. Ekubo pun kembali menyerang, kali ini menggunakan kekuatan penuhnya. Mob pun memotong kedua tangan dan kaki Ekubo dan memukulnya sampai terkapar. Lalu menginjak kepala Ekubo sambil berkata, "Aku kabulkan permintaanmu. Kau mau lihat, beginilah emosiku." Ekubo menjawab, "Bayi setan, dasar sedemit," sambil ketakutan. Karena sedang terpojok, Ekubo pun mengeluarkan jurus andalannya. Ia mengeluarkan laser dengan mulutnya yang tepat berada di hadapan Mob. Terlihat asap yang mengelilingi Mob. Ekubo pun langsung mengambil kesempatan dengan menyerang menggunakan tangan kirinya yang berwujud seperti pisau. Namun tangannya tiba-tiba terpental ke belakang disertai Mob yang berkata, "Aku memang anak setan," sembari menyentuh kepala Ekubo yang langsung meledak karena sentuhan Mob. Setelah kejadian tersebut, Mob menemui Reigen untuk menceritakan kejadian tadi. Reigen yang sudah memahami apa yang telah dilakukan Mob dan berkata, "Oh begitu, sejenis pengendali pikiran. Dia hanya ingin memanfaatkan mereka. Jadi Mob, hari ini kau secara kebetulan telah menolong orang banyak." Mendengar hal itu, Mob sangat senang dan tingkat emosinya berada di 0%. Namun di pagi hari, Mob yang baru saja bangun tidur melihat Ekubo yang kemarin ia kalahkan berada di dalam kamarnya dan menyapa, "Pagi yang cerah sobat." Seketika terlihat emosi Mob yang naik menjadi 20% dan bersambung. "Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata dan banyak kekurangan dalam hal penyampaian. Saya akan berusaha lebih baik di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya dan sampai jumpa."